Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Aksi Damai 212 dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Abdurrahman Saleh selaku mantan Jaksa Agung pada Kabinet SBY Jilid 1 ya Pak ya. Nah Pak, kita kembali membahas tentang proses peradilan Basuki Cahayapurnama nantinya nih kan saat ini sudah sampai di pengadilan negeri ya Pak ya. Nah sebenarnya kalau ini bisa kita lihat ini kan bukan perkara yang pertama kali ini Pak di Indonesia ya Pak ya. Waktu Bapak menjabat sebagai mantan Jaksa Agung sebenarnya kalau seperti ini pernah terjadi nggak sih Pak? Dalam kurun waktu 3 tahun itu saya tidak ingat persis ya. Tapi dalam sejarah kita perkara-perkara begini sering. Sering terjadi? Ya yang paling terkenal kan Arswendo. Ya. Nah biasanya kasus-kasus seperti ini seperti apa hukumannya? Apakah dia mendapatkan hukuman teringan atau yang terberat? Bukan soal teringan atau terberat, tergantung pembuktian, tapi selalu mendapat perhatian penuh dari masyarakat. Dan masyarakat itu terlibat gitu. Mulai dari orang tua, anak-anak, ibu-ibu, perempuan. Seperti tadi saya lihat yang ikut demo itu kan dari segala kelompok orang. Betul. Nah kalau tadi Bapak terlibat langsung ikut di tengah-tengah mereka Pak? Enggak, saya enggak ke tengah, tapi saya ada di situ sebentar. Kemudian tadi saya pulang mau kemari kan sudah bubar. Saya lihat di jalanan tuh orang berjalan kaki penuh. Dan maaf bukan orang, artinya masyarakat, benar-benar masyarakat kecil. Iya. Pak, ini kan kasus ini kan menyeret perhatian banyak orang Pak. Sehingga menyebabkan reaksi yang tidak hanya sifatnya lokal Jakarta, tapi secara nasional, Pak. Nah, sebenarnya seperti apa sih urgensinya supaya Ahok ini segera ditahan, Pak? Agar misalnya apakah harus segera ditahan supaya tidak menimbulkan aksi-aksi lanjutan? Atau seperti apa menurut Bapak? Secara formal memang memungkinkan, sangat memungkinkan bahwa dia ditahan. Gitu. Dan melihat reaksi masyarakat yang begitu besar, menurut saya akan sangat bijaksana apabila penegak hukum melakukan penahanan. Melakukan penahanan. Nah lalu bagaimana dengan aktivitasnya dalam Pilkada DKI nanti ini Pak? Risiko lah. Jadi supaya para pejabat di kemudian hari belajarlah dari pengalaman. Tidak cuma untuk Ahok, tapi dari semua partai, siapapun lah yang menjabat. Jangan mengusik-usik masalah-masalah sensitif begini. Nah, kasus-kasus seperti ini sebenarnya harusnya menjadi pelajaran besar ya Pak? Iya. Tidak hanya buat... Ya tidak hanya buat pejabat yang kebetulan beragama A atau B, ya semua agama. Kita negeri Pancasila jangan main-main lah dengan satu ini. Sekali kita ribut, konflik besar, sulit memperbaiki. Kita lihat aja di Timur Tengah sama-sama Islam aja susah berdamai sampai sekarang. Hanya karena beda madhab. Beda mazhab ya Pak. Nah kalau Bapak melihat nih Pak dari pertama kali kasus ini bergulir sampai di tangan kepolisian lalu berlanjut ke kejaksaan lalu dilimpahkan ke pengadilan. Seperti apa kalau melihat tahapan-tahapan ini? Apakah sudah cukup menurut saya secara hukum? Kurang cukup. Karena hukum memungkinkan dia ditahan. Ya, seharusnya seperti dan masyarakat, rakyat ribut semua minta dia ditahan. Tapi dia tidak ditahan. Nanti kan timbul pertanyaan, ada apa? Jangan ada kesan bahwa penegak hukum berada di pihak sana atau pihak sini gitu. Nah, demonstrasi ini kan beberapa kali terjadi dan tidak menutup kemungkinan ke depan masih akan terjadi. Apakah ini sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, Pak? Bukan ketidakpercayaan, justru karena percaya makanya di-pressure. Kalau tidak percaya diambil hukum di tangan sendiri. Udahlah, kamu nggak mau nahan, nggak mau ini kelihatannya meringankan. Mari kita ambil misalnya begitu kan. Jadinya hukum jalanan hukum jalan jadi Pak ya? Repot. Baik.